ekonomi yang sangat serius. Di antaranya yaitu adalah problem mikro yang terdapat di desa, yaitu kurangnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu perlu suatu solusi untuk mengatasinya dengan melihat dan memanfaatkan perkembangan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu untuk meningkatkan dan mewujudkan sikap ta'awun melalui bidang ekonomi dengan membantu mensejahterakan petani, desa, dan masyarakat pada umumnya melalui pengembangan operasi berbasis syariah di desa, sekaligus mendukung program ekonomi pemerintah yaitu koperasi. Kemudian manfaat daripada penulisan ini yaitu saya harapkan yaitu untuk menjadikan syiar agama Islam utamanya, kemudian meningkatkan ukhuwah dan silaturahmi antara sama umat Islam, kemudian meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan masyarakat desa pada umumnya. Kondisi terkini, kurang meratanya orientasi ekonomi syariah dalam masyarakat desa. Para petani masih kesulitan dalam meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini merupakan kondisi terkini yang sedang dialami terutama oleh bangsa Indonesia. Kemudian disusul dengan banyaknya KUD yang non aktif untuk menunjang perekonomian desa. Kemudian solusi yang pernah dilakukan KUD atau Koperasi Unit Desa adalah program lama pemerintah, tapi sampai saat ini masih menemui banyak masalah dalam pengembangannya. Banyak bermunculan lembaga keuangan syariah, akan tetapi orientasi dan pengembangannya masih belum menyentuh lingkup desa, yaitu maksimal sampai pada kecamatan saja, belum menyentuh di lingkup desa. Perlunya lagi wahana baru kerjasama antara ulama dan pemerintah desa. Kemudian selanjutnya adalah kehadiran gagasan. Kehadiran gagasan yang saya presentasikan ini, yaitu insya Allah akan mampu meningkatkan kerjasama para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian menarik peran serta tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengembangan ekonomi bersama di desa dan membuahkan banyak manfaat bagi masyarakat terutama kalangan petani. Kemudian pihak yang terkait yaitu pertama yaitu sumber daya manusia yang mumpuni di bidang syariah, itu yang pertama. Kemudian para petani, selanjutnya pemerintah desa dan tokoh masyarakat atau ulama. Strategi penerapan KUD syariah itu pertama yaitu kita mensosialisasikan dulu program ini kepada pemerintah desa. Sasaran pertama kepada pemerintah desa, kemudian kepada tokoh masyarakat, yaitu terutama yang intensif pada kita tekankan pada para ulama karena ini berbasis pada syariah. Kemudian baru kepada para petani. Setelah itu baru secara bersamaan sosialisasi yang dilakukan sebagai sosialisasi lanjutan dengan jalan musyawarah dan mufakat, memanfaatkan pemerintah desa dalam mendukung KUD dan memanfaatkan ulama atau kiai dalam penyelenggaraan syariahnya. Gagasan yang saya tawarkan yaitu KUD berbasis syariah menerapkan sistem syirkah. Apa itu syirkah? Yaitu satu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada sesuatu menjadi milik dua orang atau lebih. Yang lebih pada jenis syirkah al-ainan, yaitu kontrak dua orang atau lebih yang setiap pihak yaitu memberi porsi tidak harus sama, porsinya tidak harus sama dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja, membagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Ya, hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita dan mengingatkan kepada kita untuk tolong menolong kamu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Karena penunjangan program ekonomi dan muamalah adalah salah satu kebajikan dan takwa, maka wajiblah bagi kita untuk melaksanakan pengembangan perekonomian. Kemudian hal ini diperkuat lagi dengan ayat lain yang berbunyi demikian, wa'lamu annama ila akhir al-ayat, yang ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Kemudian pengolahannya berdasarkan hak dan kemauan bersama,
yaitu dengan melakukan rumpun-rumpunnya, yaitu satu, pelaku akad, yaitu para mitra usaha dan petani yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban bersama. Kemudian kepada objek akad, yaitu benda-benda atau jasa pertanian atau lainnya yang sudah disepakati bersama untuk dijadikan usaha disertai persentase pembagian hasil keuntungan dan kerugiannya. Kemudian sigo, yaitu ijab dan qabul, menyepakati keputusan yang sudah ditentukan secara tertulis dengan sah. Para tokoh masyarakat dan kiai yang menjadi anggota selain menjalankan fungsinya sebagai anggota secara langsung ataupun tidak langsung akan menjadi pembina dan penasihat anggota KUD Syariah. Kemudian ini adalah sedikit bagian alur dari KUD Syariah, yaitu musyawarah anggota, kemudian program jenis usaha dan letak syariahnya terletak pada akadnya, kemudian akan menghasilkan sisa hasil usaha yang kemudian akan dikembalikan kepada para anggota. Kemudian musyawarah anggota KUD Syariah yang terjadwal dan tersistematis ini akan membuahkan manfaat-manfaat yang besar, yaitu dengan hal ini akan mewujud kemandirian pengelolaan produktivitas petani, anggota KUD, meningkatkan kesejahteraan anggota KUD dengan prinsip syariat Islam. Kemudian kesimpulan, prediksi keberhasilan terhadap gagasan ini dapat ditaksir akan mendapat antusias yang cukup besar dari masyarakat dan mendapat sambutan baik pula dari pemerintah bila KUD Syariah berhasil dibentuk dalam desa dan akan menjadi basis ekonomi di dalam desa. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kesalahan dan kekurangan atas presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.